Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Izwan. Saya Nurul Tadi. Saya Sukayanti. Saya Melisa Rani. Saya Rizal Nurjani. Tujuan kami di sini ingin melakukan sebuah wawancara di salah satu instansi, yaitu di instansi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan tema analisis kemitraan Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Tanjung Pinang. Ikuti kegiatan kami ya. Bye. Peran Dinas Kesehatan itu dalam mengembangkan wilayah di pesisir itu, Pak. Mengembangkan wilayah? Ya, dari Dinas Kesehatan ini. Mengembangkan wilayah tak kita mengembangkan wilayah dari dulu sendiri aja ya? Ada nggak Pak, Dinas Kesehatan itu bekerja sama dalam wilayah pesisir itu, Pak? Tadi kan sudah bilang. Gimana? Maksudnya gimana? Pak jelaskan ini. Yang jelas itu apa yang dalam pikiranmu. Ya, Dinas Kesehatan, namanya juga Dinas Kesehatan, itu bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat. Nah, masyarakat sehat itu seperti apa sih? Ya, kalau bisa umur hidupnya panjang, tidak sakit-sakitan, anak-anaknya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, tidak stunting, kan gitu. Itu yang dimaksud dengan sehat. Nah, supaya tercapai itu kan ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan. Ya, pertama, yang terbesar itu faktor lingkungan. Lingkungan itu bisa fisik, biologi, kimia, sosial, itu yang pertama, ya kan? Yang kedua perilaku, yang ketiga pelayanan, yang keempat itu adalah faktor keturunan. Yang paling besar itu faktor lingkungan. Jadi tentu kalau kita bicara bagaimana mewujudkan kesehatan masyarakat di satu kawasan, itu yang harus diperhatikan dulu lingkungan. Ada kalau faktor-faktor lingkungan yang kira-kira akan mempengaruhi kesehatan suatu masyarakat. Nah, kalau kita lihat di wilayah pesisir itu kan biasanya pertama ketersediaan air bersih mungkin masih kurang, ya kan? Yang kedua kebersihan lingkungan, ya kan? Termasuk adalah jamban yang kadang-kadang karena rumahnya di atas laut, ya kan, septic tanknya itu laut itu lah sekalian, dia kemana-mana. Pisang gorengnya itu kalau pas lagi surut itu nampak ada yang nyemplung semua. Nah itu sebenarnya. Terus dia buang sampah itu langsung aja dari itu disapu ke laut itu. Nah, dia kan berpengaruh terhadap kesehatan. Nah itu dia. Jadi kalau kita bicara bagaimana kesehatan dari aspek lingkungan, dan itu kan nggak mungkin dinas satu nyapu rumah ke orang itu tiap hari ya. Tentu bagaimana membangkitkan kesadaran masyarakat, mengedukasi agar orang-orang itu paham bahwa ini berpengaruh terhadap derajat kesehatannya, harus diatasi. Itu kan. Yang kedua faktor perilaku. Nah, ya bagaimana dia makan, bergizi seimbang, beristirahat yang cukup, senantiasa mengontrol kesehatannya, berusaha tidak stres. Itu yang terus aktivitas fisik yang rutin. Itu yang kita edukasi ke masyarakat. Itu yang makanya adalah dibentuk misalnya posyandu, terus ada kelompok-kelompok untuk senam dan sebagainya, terus
bisa memantau perkembangan anak, ibu hamil, remaja, lansia. Sekarang juga ada posyandu namanya posyandu ILP, jadi sasarannya itu dari dalam kandungan sampai nanti kakek nenek, itu ILP. Itu dari sisi perilaku. Kalau pelayanan tadi juga pelayanan mulai dari secara berjenjang ya. Di tingkat masyarakat itu paling nggak di tiap RW itu ada posyandu, di tiap kelurahan atau desa ada puskesmas pembantu. Nah, di tiap kecamatan itu ada puskesmas. Nah, nanti mulai dari posyandu itu screening kesehatan. Jadi sebelum orang sakit jantung, sebelum orang diabetes, ini dia sudah harus screening dulu. Sebelum nanti stunting, si buruk, nah dia pantau perkembangannya sejak dari remaja kan. Remaja misalnya kalian diperiksa kadar HB-nya, hemoglobin, apakah kamu anemia atau tidak, terus status gizinya ya, mau dipantau indeks massa tubuh, terus kurang gizi atau tidak, kurang energi protein atau tidak, cek lingkar lengan atas ada nggak 23,5 cm, kalau kurang oh berarti ini namanya KEK, kurang energi protein. Kalau nanti periksa HB-nya kalau kurang dari 11 ya berarti anemi, ini itu ringan, sedang, berat. Kalau kurang dari 8, kurang dari 9 itu anemi berat. Nah, perlu mungkin intervensi khusus, minum tablet tambah darah, konsumsi makanan yang mengandung zat gizi besi dan sebagainya. Itu sebetulnya yang dilakukan kesehatan. Ya kan? Kita bisa ngomong kontak, terus apa lagi yang dalam hatimu kan, ya kan? Kalau itu nanti saya jawab kelihatan. Ini tujuan terbentuknya kemitraan antara dinas kesehatan, terus Mandiri penduduk dan keluarga berencana itu apa? Tujuan Tujuan utama terbentuknya kemitraan tiga itu. tujuan itu untuk menyatukan sumber daya. Nah, sumber daya kita ini kan terbatas, keinginan kita banyak ya. Supaya sumber daya yang ada di masing-masing elemen itu bisa dimanfaatkan secara optimal, maka kita butuh bekerja sama. Bekerja sama itu dengan berbagai pihak, malahan bukan 3 tadi, kita 5, makanya disebut pentahelik. Ya, pemerintah, ya kan, masyarakat, ya kan, terus akademisi, LSM, dunia usaha, itu semua didorong untuk bisa berkolaborasi. Dunia usaha contohnya apa? Dunia usaha macam-macam kan, ada mungkin punya pemerintah di BUMN, BUMD, ya, perbankan, pegadaian, pelabuhan, Indo, Angkasa Pura, mereka punya dana-dana CSR, corporate social responsibility. Nah, dia bisa berkontribusi memberikan macam-macam, bisa sarana prasarana atau pelatihan atau fasilitas, bisa akademisi kayak umrah, poltekkes, tikes, tisipol, bisa juga hasil-hasil penelitiannya ya. Oke teman-teman, itulah hasil wawancara kami bersama Bapak Rustam SKM MSI sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Bye.